Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Dita Faisal. Kami akan memperbarui informasi tentang pemulangan para WNI dari Pulau Sebaru pagi tadi menggunakan KRI Semarang menuju ke dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priuk. Bagaimanakah informasi terkini? Di sana ada rekan kami, ada Fahada Indi yang berada di dermaga Kolin Lamil. Fahada Indi, bagaimana informasi di sana? Sudahkah terlihat ada kapal-kapal yang mulai bersandar? Ya, Dita dan pemirsa, saat ini kami memantau dari Kolin Lamil atau Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priuk, Jakarta Utara, di mana memang ini kami dapat melihat KRI Semarang sudah mulai bersandar ke Kolin Lamil sini, di mana KRI Semarang ini sebelumnya sudah melakukan perjalanan dari Pulau Sebaru Kecil. Tadi berangkat sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat dan telah melakukan perjalanan selama kurang lebihnya 3 jam. Kemudian tadi sekitar pukul 11 kapal ini sudah sudah sampai di dermaga Kolin Lamil, namun baru saja merapat. Ini jika kami dapat gambarkan kepada pemirsa di rumah, kapal tersebut ini memang sudah merapat ke pinggir sini dan nampaknya sesaat lagi akan menurunkan sebanyak 188 ABK World Dream yang sebelumnya sudah melakukan observasi di Pulau Sebaru Kecil. Dan untuk diketahui juga, untuk informasi jumlah ABK World Dream yang akan dipulangkan ini untuk hari ini ada sebanyak 188, di mana terdiri dari 172 orang laki-laki, kemudian 16 orang lainnya merupakan perempuan. Dan kami masih menunggu kapal ini benar-benar berhenti, kemudian juga 188 ABK bisa turun. Kemudian kami akan terus memberikan laporan kepada Anda pemirsa. Namun untuk diketahui, untuk agenda hari ini sendiri memang nanti ketika ke 188 ABK ini telah turun dari KRI Semarang akan disambut, rencananya akan disambut oleh Menko PMK, di mana nanti akan ada serah terima yaitu antara Pangkogap Wilhan I Laksamana Madya Yudo Margono kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi. Setelah itu akan diserahkan sertifikat yang menyatakan bahwa 188 ABK World Dream ini sudah sehat dan mereka ini sudah tidak memiliki tanda-tanda atau gejala-gejala yang mengarah ke COVID-19 atau virus corona. Kemudian baru setelah itu rencananya 188 ABK ini akan diserahkan kepada perwakilan daerah masing-masing yang menurut pantauan kami, tadi kami sempat bertemu dengan beberapa perwakilan dari daerah, yaitu tadi yang kami temui adalah dari perwakilan daerah Sumatera Selatan, kemudian dari Bandung juga tadi ada, kemudian dari beberapa daerah lainnya. Nah, untuk selain itu juga Dita dan pemirsa, ini kami juga memantau di seberang sana ini ada sebanyak 5 kendaraan bis yang disiapkan oleh pihak sini, yang mana direncanakan ke-5 bis itu kemungkinan nanti kami akan kembali mengkonfirmasi kepada Anda, ini 5 bis ini akan digunakan untuk membawa 188 ABK World Dream ini untuk kembali ke daerah masing-masing. Dan seperti Anda dapat saksikan mungkin di layar kaca Anda, inilah KRI Semarang yang sudah mulai berhenti. Namun di sini juga sudah disambut oleh awak media yang mana akan menyambut 188 ABK World Dream yang sudah selesai melakukan masa observasi di Pulau Sebaru Kecil. Dan selain awak media, di sini kami juga melihat persiapan sedari tadi sudah dilakukan dari pihak Kolin Lamil sendiri, kemudian juga dari Kemenko PMK, dan kami juga melihat ada tim atau pihak dari BNPB yang sedari tadi sudah standby atau sudah siaga di sini untuk menyambut 188 ABK World Dream. Dan untuk acara atau mungkin seremonial yang nanti akan dilakukan, memang nanti pertama direncanakan pemirsa ini akan dibuka dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, kemudian akan ada sambutan-sambutan yang diberikan dan akan dilanjutkan dengan doa, kemudian akan dipulangkan ini para ABK World Dream ke daerah mereka masing-masing. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ABK World Dream ini memang berasal dari daerah yang berbeda-beda, tidak hanya berasal dari Jakarta. 60%-nya pemirsa ini diketahui berasal dari Bali, namun sisanya 40% lainnya ini berasal dari daerah yang berbeda-beda.
Ini dia pemirsa masih menunggu ABK ini turun dari KRI Semarang. Sementara itu Dita Faisal, kembali ke Anda di studio. Baik Pak Hadaindi, adakah informasi bahwa beberapa kepala daerah begitu yang juga turut hadir di sana untuk menjemput? Iya, untuk perwakilan daerah memang sebelumnya ini pemerintah pusat menginformasikan kepada daerah-daerah tempat asal dari ABK World Dream ini untuk menjemput para warganya yang mana mereka ini merupakan anak buah kapal World Dream yang sudah diobservasi hari ini. Dan tadi kami memang belum bisa mengkonfirmasi siapa saja pastinya perwakilan-perwakilan daerah yang hadir untuk menjemput warganya di sini. Namun tadi kami sempat bertemu dengan perwakilan dari daerah Sumatera Selatan, kemudian juga tadi ada perwakilan dari daerah Bandung, kemudian juga tadi kami sempat melihat ada kendaraan plat merah ini bernomor polisi berawalan BK yang mana itu berasal dari Sumatera Utara bagian timur. Sementara itu yang baru kami pantau tadi untuk terlihat untuk teknis bagaimana proses penyerahan 188 ABK ini, apakah langsung akan bisa langsung dibawa pulang oleh perwakilan daerah atau akan bersama-sama menuju ke bandara. Itu kami masih akan terus mengkonfirmasi, akan terus mencari informasinya karena nampaknya di sini sesaat lagi juga nanti akan ada konferensi pers. Kami dapat melihat di bagian depan sini memang ada mikrofon yang disediakan oleh pihak sini yang mana nanti kami akan terus mengikuti perkembangan informasinya, Dita. Terima kasih Pak Hadaindi atas laporan Anda. Kami akan terus menunggu perbarui informasi di sana dan kami akan menuju ke Imran Tajudin yang kini sudah berada di salah satu kapal begitu ya. Kami akan coba untuk mendengarkan informasi pemirsa. Imran Tajudin, apa yang dapat Anda laporkan pada saat ini? Ya, Dita Faisal, kami berada di sisi lain dari dermaga di Kolin Lamil di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan kapal KRI Semarang ini kalau Anda lihat sudah tidak lama lagi akan bersandar secara sempurna begitu untuk bersandar dan langsung akan menurunkan sekitar 188 WNI anak buah kapal dari World Dream yang sejak pagi tadi sudah diberangkatkan dari Pulau Sebaru di Kepulauan Seribu. Ada beberapa mekanisme atau juga seremoni begitu yang akan dilakukan di sini nantinya. Nanti akan ada tentu serah terima dari Panglima Komando Gabungan Tim Terpadu yaitu Laksamada Madya Yudo Margono. Nanti akan secara simbolik menyerahkan begitu para awak atau anak buah kapal World Dream ini kepada Menko PMK Muhadjir Effendi. Nanti akan ada, kalau Anda lihat di sisi sebelah kanan dari layar kaca Anda, di sebelah kapal begitu ada sebuah tenda biru begitu yang disiapkan cukup besar ukurannya, yang disiapkan untuk nantinya di situ lokasi dari anak buah kapal ini akan ditempatkan dahulu sebelum nanti akan ada beberapa acara. Kalau menurut pihak dari Kolin Lamil yang kami tanyakan tadi bahwa seremoninya atau juga acara nantinya ketika serah terima ini tidak terlalu banyak begitu, hanya akan ada beberapa tahapan saja. Nanti mereka akan disambut dulu, lalu akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama, lalu akan ada doa sebelum nantinya akan diserahkan ke perwakilan dari daerah masing-masing. Tadi saya tanyakan sebenarnya kepada pihak di Kolin Lamil apakah mereka akan ada pengecekan kesehatan terlebih dahulu, tapi kita juga masih menunggu nanti akan seperti apa. Kalau saya tanyakan lagi kepada pihak dari perwakilan daerah, sebenarnya nantinya para anak buah kapal ini akan ketika turun nanti seremoni terlebih dahulu atau juga penyambutan, akan juga ada sertifikasi kesehatan yang diberikan dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa mereka sudah sepenuhnya sehat karena sudah melalui beberapa tahapan atau juga karantina selama 14 hari di Kepulauan Seribu sesuai dengan standar yang diberikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Nanti ketika mereka sudah menjalani prosesi itu, kemungkinan besar nanti akan mereka menuju langsung ke bus yang sudah disediakan dari Kementerian Dalam Negeri. Ada sekitar 5 bus. Rencananya kalau sesuai dengan apa yang kami dapatkan informasi dari perwakilan daerah masing-masing, bahwa mereka akan dibawa langsung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Tapi itu juga masih kami tunggu nanti akan seperti apa, karena masih tentatif sebenarnya. Kami juga masih menunggu nanti akan ada juga penyampaian dari Laksamana Madya Yudo Margono
yang sebagai juga penanggung jawab dari karantina kemarin di Kepulauan Seribu. Sebelum nanti akan kita lihat tahapan-tahapan selanjutnya. Ini tidak lama lagi kalau kita lihat sudah akan bersandar di sisi kiri kapal KRI dari KRI Semarang ini. Beberapa anggota TNI juga selalu bersiap. Nantinya setelah mereka tiba akan disambut juga oleh para anggota TNI. Tapi yang pasti tadi kami tanyakan bahwa tidak ada keluarga yang ada di sini. Yang ada di sini hanyalah pihak TNI, lalu juga pihak dari perwakilan daerah, lalu juga BNPB, dan juga beberapa pihak terkait tentunya yang ikut dalam prosesi karantina sampai dengan pemulangan dari 188 anak buah kapal World Dream yang tidak lama lagi kita akan lihat segera turun dari KRI Semarang menuju ke dermaga Kolin Lamil. Dita Faisal. Kami melihat gambar di layar televisi dan saat ini kapal sudah bersandar namun tampaknya belum terlihat akan turun. Nah, kalau berkaca dari pengalaman sebelumnya ketika ada ABK ataupun warga negara Indonesia yang bersandar di Natuna kemudian dipulangkan, nah pada saat pemulangan ada proses penyemprotan kembali disinfektan. Apakah ini akan dilakukan kembali atau tidak, Imran? Tadi kami ketika masuk ke dalam memang ada cukup pengamanan cukup ketat. Kalau kita lihat tadi, kami juga awak media bahkan diperiksa terlebih dahulu untuk juga menjaga keamanan begitu, sehingga tenda kami di lokasi ini cukup jauh dengan tenda nantinya dari awak atau juga anak buah kapal yang berjarak cukup jauh, ada sekitar 150 meter dari tempat kami juga untuk menjaga keamanan. Tapi kalau menurut pihak dari Kolin Lamil yang kami tanyakan, apakah bagaimana sebenarnya treatment atau juga langkah yang dilakukan ketika nanti anak buah kapal ini tiba di dermaga atau turun dari kapal, memang masih tentatif. Tadi juga belum disampaikan secara detail bagaimana nantinya langkah yang akan diambil setelah mereka turun. Akan ada sertifikasi yang diberikan, itu adalah susunan yang pasti bahwa mereka akan diberikan sertifikasi, akan ada doa, ada juga nyanyi lagu Indonesia Raya. Tapi yang pasti apakah nanti setelah itu akan ada penyemprotan disinfektan, masih tentatif. Kami akan lihat nanti bagaimana kondisinya, karena tidak dijelaskan secara detail juga oleh pihak Kolin Lamil. Namun yang pasti bahwa sudah ada bus yang menunggu, ada 5 bus yang berada di sekitar dermaga dari Kolin Lamil ini yang rencananya akan segera mengangkut anak buah kapal ini menuju ke, rencananya kalau menurut pihak dari perwakilan daerah bahwa mereka informasinya akan segera dibawa langsung ke Bandara Soekarno-Hatta. Di sini juga tidak ada interaksi antara perwakilan daerah dan juga para anak buah kapal. Kemungkinan besar ketika mereka nanti akan bercengkrama atau juga interaksi baru bisa akan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Ini tidak lama lagi nampaknya karena sudah cukup hampir sempurna begitu dari kapal KRI yang merapat ini. Kalau kita lihat dari jadwal yang diberikan oleh pihak dari Kolin Lamil, bahwa berangkat dari Pulau Sebaru sekitar pukul 7 dan tiba di sini sekitar pukul 12. Ini artinya tidak jauh berbeda karena saat ini juga sudah akan tiba di pukul 12. Kemungkinan besar awak atau juga anak buah kapal ini baru kemudian akan diturunkan ketika tepat pukul 12 siang nanti. Dita Faisal. Ada informasi tidak, Imran, nanti pada saat ada penjemputan dari perwakilan dari daerah masing-masing, apakah nanti akan dihantarkan ke tempat ataupun ke rumah asal dari ABK-ABK ini? Sejauh ini informasi yang kami dapatkan tadi dari salah satu perwakilan daerah dari Kemendagri di daerah Sumatera Selatan bahwa nantinya salah satu atau juga anak buah kapal dari perwakilan daerah mereka nantinya akan dibawa begitu langsung ke bandara. Tadi itu yang saya dapatkan informasinya, tapi kita akan tunggu nanti seperti apa perkembangannya karena juga bisa situasional juga kondisi di sini. Bagaimana nanti penyampaian pasti dari Panglima Komando Gabungan Tugas Terpadu Laksamada Madya Yudo Margono yang nanti akan juga memberikan keterangan atau juga sambutan kepada para awak media dan juga kepada anak buah kapal. Lalu juga rencananya memang kalau sesuai dengan yang disampaikan oleh perwakilan daerah bahwa mereka akan dibawa ke bandara, dan untuk apakah mereka akan dibawa ke daerah masing-masing
informasi terbaru atau juga yang terbaru kami dapatkan adalah mereka akan dibawa oleh pihak travel begitu, atau juga pihak yang mengantarkan mereka, dan juga informasinya sudah ada tiket sebenarnya yang disediakan begitu kepada para anak buah kapal ini untuk nanti diberangkatkan ke wilayah masing-masing. Ini tersebar sebenarnya, tapi kami belum dapatkan informasi secara detail daerah mana-mana saja. Tapi tadi yang sempat saya ajak berbincang ada dari daerah Jawa Timur, ada juga yang dari Sumatera, dan beberapa wilayah lainnya yang perwakilan mereka atau juga anak buah kapal ini berasal dari perwakilan daerah mereka masing-masing. Tadi disebutkan oleh beberapa perwakilan yang datang dari Kementerian Dalam Negeri, yang juga ikut dalam rombongan tentunya untuk menyambut kedatangan dari 188 anak buah kapal World Dream di dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dita. Terima kasih Imran Tajudin atas laporan Anda. Kami menunggu informasi terbaru tentang adanya ABK yang sudah diturunkan untuk menuju ke bawah begitu ya dermaga untuk menemui perwakilan daerah masing-masing. Kami akan hadirkan kembali Breaking News TV One. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kami kembali mengabarkan informasi tentang 188 anak buah kapal yang merupakan anak buah kapal pesiar World Dream saat ini tengah bersandar di dermaga Kolin Lamil. Dan tadi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh rekan kami yaitu Imran Tajudin dan juga Fahada Indi bahwa kapal bersandar sekitar pukul 11 siang tadi setelah berangkat ataupun berlayar pada pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 3 jam berlayar, pada akhirnya KRI Semarang yang membawa 188 ABK kapal pesiar World Dream tiba dan juga bersandar setelah 2 minggu menjalani proses observasi di Pulau Sebaru Kecil. Pulau Sebaru Kecil adalah pulau yang digunakan sebagai tempat ataupun lokasi untuk observasi para ABK yang berjumlah 188 untuk memastikan bahwa ketika kembali ke rumah masing-masing maka 188 ABK ini bisa berbaur ataupun kembali kepada masyarakat dalam keadaan sehat. Oleh karena itu selama 2 minggu proses observasi dilakukan. Adapun di Pulau Sebaru Kecil pada masa observasi yang berlangsung pada 28 Februari 2020, maka seluruh fasilitas yang didapatkan oleh 188 ABK sama dengan fasilitas pasien pada umumnya, karena Pulau Sebaru dilengkapi dengan standar rumah sakit lengkap dengan IGD, kemudian ICU, juga pelayanan kesehatan dari para ahli dan juga didampingi oleh para psikolog. Kita bersyukur bahwa hari ini 188 ABK World Dream telah tiba di dermaga Kolin Lamil, dan tampaknya kita melihat secara bersama ini ada pintu yang sudah dibuka. Ini adalah pintu yang ataupun gerbang yang akan menghubungkan antara penumpang di dalamnya ataupun kendaraan untuk menuju ke dermaga pada saat bersandar. Tadi disampaikan pula oleh Fahada Indi bahwa terlihat ada perwakilan dari daerah masing-masing yang sudah tampak untuk menjemput ABK yang ada di kapal saat ini. Saat ini yang Anda lihat di layar kaca pemirsa adalah KRI Semarang yang membawa 188 ABK dari Pulau Sebaru Kecil menuju ke dermaga Kolin Lamil di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan sebagaimana standar dari WHO bahwa ketika ada seseorang ataupun sekumpulan orang yang pernah kontak langsung dengan orang yang terjangkit virus corona, maka harus mengikuti sejumlah prosedur yang sudah ditetapkan oleh WHO. WHO menetapkan minimal masa observasi yang harus dilalui oleh seseorang yang terinfeksi ataupun berada sekitar orang-orang yang pernah terinfeksi virus corona, maka harus melalui proses observasi yaitu selama 14 hari hingga 28 hari lamanya. Tampaknya apa yang dilakukan di Pulau Sebaru Kecil sama halnya dengan yang dilakukan kepada para warga negara Indonesia yang pada saat itu berada di Natuna, yaitu jadi kita sudah
mendapatkan informasi dan juga terus mengikuti perkembangan proses observasi tidak hanya di Pulau Sebaru ini pemirsa, tetapi juga di Pulau Natuna. Kita ingat sekali pada saat itu di Pulau Natuna pada awal Februari begitu ya, ada 238 warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Wuhan, dijemput oleh pemerintah Indonesia dengan menggunakan pesawat, kemudian pada akhirnya setelah itu langsung dibawa menuju ke Pulau Natuna dan mengalami dan menjalani proses observasi. Hal yang sama juga dilakukan, namun memang dengan teknik yang berbeda. Kalau di sini jumlahnya memang lebih kecil, yaitu 188 ABK World Dream, di mana 188 ABK World Dream yang saat ini Anda lihat di layar kaca, yang saat ini berada di KRI Semarang, sebelumnya berada di kapal pesiar bernama World Dream yang berangkat dari Hong Kong begitu. Namun karena ada indikasi terinfeksinya virus corona beberapa penumpang, maka kegiatan operasional di kapal pesiar World Dream terpaksa dihentikan sejak 9 Februari 2020. Sejak itulah kemudian beberapa negara memutuskan untuk menjemput para warganya masing-masing, termasuk Indonesia, dengan berbagai cara. Indonesia pada saat itu sudah menjemput ABK yang dievakuasi dengan menggunakan KRI Suharto, yaitu KRI Rumah Sakit, pada 28 Februari 2020 dan tiba pada saat itu sudah tiba pada 28 Februari 2020 di Pulau Sebaru Kecil. Kita akan menantikan proses di bukanya pintu dan kita akan kembali bergabung. Kami ajak Anda bergabung bersama Imran Tajudin. Imran, bagaimana kondisi saat ini setelah dibukanya gerbang saat ini KRI-nya? Ya, kalau dilihat saat ini sudah bersandar begitu, sudah dibuka juga pintu dari KRI Semarang di sisi sebelah kiri. Kalau kita lihat juga sudah ada beberapa anggota TNI yang kemudian turun dari kapal dan disambut beberapa tim juga dari Kolin Lamil di dermaga Kolin Lamil di Tanjung Priok, Jakarta Utara ini. Dan aktivitas kalau kami lihat secara keseluruhan belum ada begitu dari pihak ABK yang turun, baru hanya beberapa perwakilan saja dari anggota TNI. Nampaknya tidak lama lagi para anak ini kita lihat bersama menggunakan pakaian biru-biru. Ini adalah anak buah kapal dari World Dream 178. Ini tentu kondisi yang cukup membahagiakan, juga melegakan bagaimana melihat para anak buah kapal ini keluar dalam kondisi yang sehat dan tidak ada yang kemudian terindikasi dari virus corona atau COVID-19. Mereka langsung ditempatkan, kalau Anda lihat di sisi kanan layar kaca Anda, ada sebuah atau juga beberapa tenda biru yang disediakan. Itu adalah tenda yang nanti disiapkan memang untuk para anak buah kapal ditempatkan untuk mengikuti bagaimana serah terima yang akan dilakukan nantinya oleh penanggung jawab dari observasi atau juga karantina di Pulau Sebaru Kecil, yaitu Laksamada Madia TNI Yuno Margono. Mereka masih berjalan dan langsung kalau kami lihat nampaknya diarahkan dulu terlebih dulu masuk ke dalam sebuah ruangan. Tapi belum tahu pasti karena ini masih dari jarak yang cukup jauh. Kami pun juga diminta untuk maju ke daerah wilayah dari lebih mendekat ke wilayah dari para anak buah kapal ini, karena mereka diarahkan untuk menuju ke sebuah lokasi yang sudah ditempatkan. Kami juga masih menunggu juga arahan dari pihak TNI yang tadi sempat mengarahkan kami untuk lebih mendekat ke arah dari pihak anak buah kapal begitu. Masih ada beberapa arahan juga kepada kami awak media dan juga awak anggota-anggota lainnya juga hadir dalam. Ini ada Menteri Kesehatan kalau kami lihat. Pak Menteri Kesehatan Dr. Terawan yang baru saja tiba ini sekitar pukul 12 langsung menuju ke arah anak buah kapal yang sudah ditempatkan di lokasi yang ditentukan tadinya oleh pihak dari Kolin Lamil. Nampaknya nanti akan bercengkrama karena saya akan bacakan susunan acara untuk diketahui. Nampaknya kita akan coba mendekat. Saya ajak Anda pemirsa untuk mendekat ke arah dari. Lalu acara ini akan diawali dengan lagu Indonesia Raya ke arah dari anak buah kapal ini.
Kemudian pesan dari Menteri Kesehatan sekaligus penyerahan Kami menuju sehat lebih dekat karena nanti akan ada penyampaian juga tentu dari Menteri Kesehatan. Demikian acaranya untuk diketahui. Terima kasih. Iya Pak. Oke. Sini, udah. Sini. Ya. Tampaknya saat ini Imran Tajudin tengah merapat menuju ke para pejabat yang sudah tiba dan siap untuk menyambut para anak buah kapal. Bagaimana nanti kami akan terus memperbarui informasi, namun kita melihat bahwa saat ini rombongan media, teman-teman jurnalis sudah bersiap untuk menantikan keterangan resmi dari otoritas setempat untuk mendengarkan bagaimana mekanisme selanjutnya setelah 188 ABK bersandar di dermaga dan diturunkan dari KRI Semarang. Kami akan terus menantikan informasi dari teman-teman yang berada di lapangan, namun saat ini tampaknya di dermaga sudah bersiap otoritas maupun para pejabat dan juga anggota-anggota yang berkaitan dengan penjemputan begitu ya, karena tadi disampaikan oleh Pak Hada Indi rekan kami di sana bahwa nanti akan ada beberapa teknis yang akan dilalui. Yang pertama adalah ketika diturunkannya anak buah kapal, terus kemudian nanti akan ada prosesi serah terima dari Pangko Gapwilhan 1 kepada Menko PMK Muhadjir Effendi. Dalam proses serah terima tersebut, maka secara resmi jika sudah dilalui maka 188 ABK bisa langsung diserahkan kepada daerah masing-masing. Dan saat ini yang sudah hadir tentu ada perwakilan dari daerah-daerah, namun kami belum memastikan apakah kepala daerah juga ikut hadir dalam penjemputan ini. Yang pasti ini adalah prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam prosesnya nanti kemungkinan besar akan ada pendampingan sampai dengan kembali ke rumah masing-masing, sebagaimana pernah juga dilakukan pada saat warga negara Indonesia sudah tiba di Halim Perdana Kusuma setelah melalui proses observasi di Natuna. Hal ini mungkin juga sama, tetapi perbedaannya adalah 188 ABK disambut Menko PMK dan juga Menteri Kesehatan di dermaga Kolin Lamil. Seluruhnya tampaknya sudah bersiap. Mungkin akan ada keterangan resmi langsung disampaikan oleh menteri terkait. Dalam hal ini kita melihat ada dua menteri tadi disampaikan, ada Menteri Koordinator PMK yaitu Pak Muhadjir Effendi. Kemudian kalaupun ada Menkes maka Terawan Agus juga hadir di sini untuk menyambut secara langsung. Pemirsa, saat ini yang ada di layar televisi Anda adalah persiapan untuk menyambut 188 anak buah kapal pesiar World Dream yang dijemput ataupun dibawa dari Pulau Sebaru Kecil menuju ke dermaga Kolin Lamil. 188 ABK ini adalah ABK yang merupakan bagian dari pekerja yang bekerja di kapal pesiar World Dream. Dan selama 2 minggu lamanya 188 ABK ini menjalani proses observasi dengan fasilitas yang sudah disiapkan di Pulau Sebaru Kecil, yaitu fasilitas yang sesuai dengan standar rumah sakit, dilengkapi dengan ruang IGD, kemudian ada juga ruang ICU, ada pula pelayanan kesehatan, bahkan juga 188 ABK selama 2 minggu diobservasi juga didampingi oleh tenaga ahli, tim kesehatan dan juga psikolog. Selama berada di Pulau Sebaru Kecil, pemirsa, ada 74 tenaga kesehatan yang mendampingi 188 ABK. 74 dari tenaga kesehatan ini terdiri dari 34 tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan, kemudian 40 diantaranya 40 lainnya adalah tenaga kesehatan dari TNI. Tampaknya saat ini masih tetap menunggu setelah dibukanya gerbang untuk menantikan 188 ABK. Pemirsa, saya ajak Anda untuk memahami ataupun mengetahui informasi sedikit tentang World Dream. World Dream ini adalah kapal pesiar yang ditumpangi oleh para wisatawan, di mana di dalamnya juga ada ABK. Oleh karena itu banyak sekali bangsa-bangsa warga negara yang berkumpul menjadi satu, dan pada saat wabah virus corona ini merebak pada akhir Desember 2019 yang pertama kali di Wuhan, Cina, maka seluruh negara mengalami hal serupa.
virus menyebar di mana-mana, mulai dari penyebaran ke 22 negara sampai dengan saat ini menyebar ke lebih dari 100 negara. Tidak terkecuali mereka yang berada di kapal. Sebagai contoh, kapal World Dream, yaitu kapal pesiar dari Dream Cruise Line, mengarungi Laut Cina Selatan, dan pertama kali kapal ini berlayar pada 2017 dan perjalanannya berawal dari Hong Kong kemudian mengarungi Laut Cina Selatan. Namun pada saat di Hong Kong, tepatnya pada 9 Februari 2020, ternyata ada beberapa penumpang dan juga anak buah kapal yang terinfeksi virus corona. Pada saat itu pula lah kegiatan operasional kapal pesiar World Dream terpaksa dihentikan sejak 9 Februari 2020 dari Hong Kong, dan 188 ABK warga negara Indonesia terdapat di sana. Pemerintah mengambil sikap tegas, sebagaimana juga sama dengan pemerintah negara-negara lainnya yang juga mengantisipasi agar wabah virus corona tidak merebak kemana-mana, maka penjemputan pun dilakukan. Kita ingat sekali pada saat di akhir Februari proses penjemputan ini dilakukan. Setelah dijemput kemudian KRI Suharto mengangkut ABK tersebut, dan pada 28 Februari 2020 anak buah kapal berjumlah 188 ini tibalah di Pulau Sebaru kecil dan dirawat selama 2 minggu. Kita berharap bahwa 188 ABK dalam kondisi sehat, karena pada saat diberangkatkan menggunakan KRI Suharto semuanya dalam keadaan sehat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya mengawali penjemputan dari anak buah kapal yang bersandar di dermaga Kolin Lamil. Meskipun kita senang karena hari ini anak buah kapal sudah bisa kembali ke keluarga masing-masing, namun di satu sisi kita juga merasakan bahwa wabah virus corona saat ini masih tetap berada dan sudah masuk ke Indonesia. Kita harapkan bahwa dengan adanya proses observasi yang dilakukan di Pulau Sebaru, maka semuanya bisa dinyatakan sehat dan mendapatkan sertifikat sehat yang akan dibagikan oleh pemerintah, dan sertifikat ini menjadi pegangan penting bagi ABK untuk melakukan aktivitasnya dan bisa kembali meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka sehat dan bisa berbaur, bersosialisasi kembali kepada masyarakat. Kita menantikan prosesi tersebut. Tadi diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Nampaknya saat ini tengah ada penyampaian pidato dari pihak pejabat setempat. Bang Koarmada 1, Bang Kolin Lamil, para Pangkotama, hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan adik-adik, Bapak Ibu, ex observasi Sebaru 188 yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak Menteri yang terhormat, di depan kita ada 188 TNI ex World Dream, terdiri dari 172 pria dan 16 wanita, dan di sebelah kanan kita adalah para pendamping, baik dari Kemenkes, Gabungan, BNPB, kemudian dari Yonkes yang telah bersama-sama kita mendampingi selama 14 hari. Tampak di depan kita wajah-wajah adik-adik kita, wajah-wajah Bapak Ibu dengan sorot mata yang penuh kegembiraan dan senyum dengan penuh keyakinan, menandakan bahwa mereka hari ini telah 14 hari diobservasi
dan sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Betul? Pada hari ini, saya selaku Panglima Kogabilan 1 yang ditunjuk sebagai Panglima Kogasgab 4 pelaksana observasi operasi bantuan kemanusiaan Sebaru pada hari ini, hari Sabtu 14 Maret 2020, dengan resmi saya serahkan penanganan 188 personil yang observasi dalam keadaan sehat walafiat kepada Menko PMK atau yang mewakili. Selanjutnya, untuk penanganan selanjutnya kami serahkan langsung pada Menko PMK atau yang mewakili. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan Sebaru 188. Saya harapkan dapat kembali ke masyarakat dengan penuh kegembiraan. Dan saya selaku Pangkogas Gapat, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Penyerahan berita acara serah terima dari Pangkogap Wilhan 1 selaku Pangkogasgab kepada Kemenko PMK yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan. Pesan-pesan dari Menteri Kesehatan sekaligus penyerahan sertifikat sehat kepada perwakilan WNI ABK Wodrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pangkogap Wilhan 1 dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Menko PMK, dalam hal ini diwakili oleh seorang deputi. Yang saya hormati Kapuskes TNI Pang Kolin Lamil maupun Pang Armada 1 maupun semua yang hadir di sini. Namun saya akan sebutkan saudara-saudara semua sebagai duta-duta imunitas corona. Kalian telah berhasil melawan masa-masa sulit, mulai bersama-sama di kapal Dreamline bersama World Dream bersama-sama dengan 8 penderita saat itu yang diturunkan di Hong Kong. Artinya apa? Kalian semua tetap sehat, di Indonesia diobservasi juga sehat. Kalianlah duta-duta imunitas corona yang sejati. Kalau saudara-saudara bisa meningkatkan imunitas terhadap corona, berarti kami pun bisa. Ya. Jadi kalau saudara-saudara bisa menjadi duta-duta imunitas corona, saya ulangi sekali lagi, kita pun bisa menjadi duta imunitas corona. Karena itu kembalinya nanti ke keluarga, bertemu teman-teman, bertemu masyarakat, kalian harus bagikan tips bagaimana meningkatkan imunitas tubuh kalian
supaya bisa menghadapi corona dengan baik. Sebarkan, ceritakan juga kepada kami bagaimana kalian tetap melayani waktu itu orang yang sakit, tetapi kalian tetap sehat. Jadi bagikan resep-resep kalian hidup bersih dan resep hidup sehat yang terbukti meningkatkan imunitas tubuh kalian semua. Ya, hidup duta-duta imunitas corona. Kalianlah secercah harapan, ya, menjadi contoh optimisme nasional. Dengan contoh kalian semua tetap sehat, dan kami pun akan belajar seperti sehatnya kalian menghadapi, membuat tubuh kita menjadi imunitas kita naik, ya, itu yang paling penting. Jadi bagi ke saudara-saudara kalian semua, teman-teman kalian, keluarga kalian, dan kami pun aparat termasuk Menteri Kesehatan akan meniru menjadi duta-duta imunitas corona, dan pasti bisa. Sebelum saya akhiri, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini, baik itu para duta-duta imunitas corona, para aparat yang sudah mendampingi, baik TNI, Polri, sipil, semua bergabung menjadi satu, saling mendukung. Dengan gerakan saling mendukung dan menanggung, kita mampu melewati semua masa sulit ini dengan baik, dengan optimisme yang tinggi. Kita harus percaya, dan siapakah lilin-lilin itu adalah duta-duta imunitas corona. Dan siapakah dia? Kita bersama-sama menjadi duta imunitas corona. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat. Saya ulangi ya, kalau salam sehat berarti sehat Indonesia bersyukur. Salam sehat, sehat Indonesia bersyukur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om. Kepada perwakilan WNI ABK Worldstream atas nama Saudara Restu, Saudari Vidya, dan Saudara Jafat, kami persilakan untuk mengambil tempat. Penyerahan sertifikat sehat kepada perwakilan WNI ABK Worldstream oleh Kementeri Kesehatan. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh nurunin. Marilah kita memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Izinkanlah doa akan kami pandu menurut ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas berkat rahmat, izin serta ridha-Mu pada hari ini kami dapat melaksanakan acara pelepasan WNI ABK World Dream dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat ini saudara-saudara kami, para ABK World Dream, telah selesai menjalani masa observasi setelah mereka kembali dari luar negeri. Berikanlah kepada mereka sekalian kesehatan yang prima, baik fisik, mental, jasmani maupun rohani, sehingga mereka dapat menjalankan segala aktivitas di tempat masing-masing. Karuniakanlah kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam melaksanakan tugas kemanusiaan ini segala kebaikan, kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan. Jadikan pula segala jerih payah dan pengorbanan mereka sebagai amal soleh yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami sekalian ketabahan hati serta kekuatan iman dalam menghadapi berbagai cobaan. Jadikan semua itu sebagai sarana bagi kami untuk meningkatkan iman dan takwa kepadamu serta taqarrub kepadamu. Ya Allah, ya Waliyu, selamatkanlah bangsa kami dari segala mara bahaya dan kemudaratan, khususnya dari wabah penyakit yang saat ini tengah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat menangkal semua itu dengan upaya dan pertolongan darimu, Zat yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, serta para pemimpin kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selesai. Panglima Kogab Wilhan I beserta rombongan meninggalkan tempat acara. Baik, setelah ini silakan rekan-rekan mengambil koper. Nanti akan dipandu oleh dari Kementerian Kemenko PMK. Baik, terima kasih kepada seluruhnya. Acara selanjutnya adalah teknis pengaturan dan penyerahan dari Kemenko PMK kepada Kemendagri. Silakan dari PMK dan Kemendagri untuk langsung menindaklanjuti acara berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Pemirsa, baru saja kita melihat secara langsung pemulangan WNI ABK World Dream, di mana tadi sudah langsung dipimpin oleh Pangkogab Wilhan I Laksamana Madya Yudo Margono yang memberi oleh Menko PMK dengan diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan untuk prosesi serah terimanya. Dan kemudian sambutan berikutnya adalah dari pihak Kementerian Kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan langsung Terawan Agus Putranto yang langsung memberikan sambutan. Dalam hal ini, Menteri Kesehatan Terawan menyampaikan bahwa 188 ABK merupakan duta imunitas corona, dan setelah ditetapkan bahwa 188 ABK World Dream
telah menjadi duta imunitas corona, maka dengan ini, dengan menerima juga sertifikat sehat, sudah bisa kembali kepada masyarakat. Dan dengan menjadi duta imunitas corona, maka yang diharapkan oleh pemerintah, mereka 188 ABK ini bisa memberikan tips-tips kesehatan kepada masyarakat. Kami akan kembali sesaat lagi, breaking news akan hadir kepada Anda sesaat lagi.